Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat serta para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Silsilatul Manahij Syar'iyyah. Kita sudah masuk dalam pembahasan kitab zakat was sadaqah. Yang lalu kita sudah membahas terlarangnya, diharamkannya, sangat diharamkannya melakukan manna wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita beri ataupun mengungkit-ungkit perbuatan baik kita, mengungkit-ungkit sedekah yang kita berikan, atau dan juga menyakiti orang yang kita beri sedekah dengan berbagai macam satu hal yang bisa menyakiti hati mereka. Ini satu hal yang bukan sekadar haram tapi sangat diharamkan, karena hal itu tidak hanya berdosa tapi juga dapat membatalkan pahala sedekah tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit dan dengan menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya babun la yaqbalullahu sadaqatan minal ghulul. Bab Allah tak menerima sedekah ghulul, sedekah dari harta ghulul. Apa yang dimaksud dengan harta ghulul? Yang dimaksud dengan harta ghulul yaitu mencuri harta rampasan perang sebelum dia dibagi-bagi. Prosedurnya, apabila kaum muslimin berperang dan mereka menang, maka sebelum dibagi-bagi harta rampasan perang tersebut dikumpulkan dulu. Dikumpulkan, setelah terkumpul semuanya, barulah di situ sang komandan yang akan memiliki kebijakan untuk membagi-bagikan kepada personilnya, pada anggota pasukan. Namun sebelum itu, jika ada yang mungkin ada yang mencuri pisau yang seharusnya dia kumpulkan di dalam kumpulan harta rampasan perang tapi disembunyikannya misalnya, atau ada cincin disembunyikannya, sehingga harta tersebut yang seharusnya dikumpulkan dalam sejumlah harta rampasan perang, ya, jadi tidak dikumpulkan. Bahkan tali, kalau ada tali yang disembunyikan, padahal tali itu juga harus dikumpulkan. Demikian ikhwah, mereka yang mengambil harta rampasan perang sebelum dia
dibagi-bagikan, ini disebut dengan harta ghulul. Harta ghulul, dan harta ini haram hukumnya. Ya, harta ini haram hukumnya. Bahkan ada pernah kejadian pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang mengambil tali sepatu. Ya, tali sepatu. Sebenarnya walaupun dia tali sepatu tetap harus dikumpulkan. Ternyata sebelum dikumpulkan diambil oleh seseorang. Rasulullah mengatakan hadis ini. Rasulullah menyebutkan bahwasanya diharamkannya ghulul. Lantas laki-laki yang mengambil tali sepatu tadi datang membawa tali sepatu. Ya Rasulullah, ini tali sepatu yang kuambil dari ampasan perang. Apa Rasulullah? Tali sepatu dari api neraka. Begitu. Jadi masalah yang mungkin sepele, ya, diambil itu malah menjadi satu hal yang bukan sepele. Harta yang diambil dari ghulul tadi itu ya, harta haram, dan dia tidak boleh, dan dia tidak akan diterima sedekahnya jika itu yang dari harta ghulul itu yang diberikan kepada si fakir miskin. Demikian ikhwah. La yaqbalullahu shadaqatan minal ghulul. Allah tak menerima sedekah dari ghulul. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu bighairi tahurin. Tidak akan diterima salat seseorang dengan tanpa bersuci. Dia salat padahal dia belum wudu, maka salatnya tak akan diterima. Ya, bahkan salat tak terima. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya barang siapa yang salat sengaja tanpa berwudu, padahal wudunya sudah batal, ya, tapi dia sholat begitu aja tanpa wudu, maka dia melakukan kemaksiatan, berdosa dia. Walaupun sholatnya sholat sunnah. Padahal kan kalau sholat sunnah itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja sholat sunnah, sholat duha misalnya, dia sengaja sholat sunnah tak pakai wudu, maka dia berdosa. Kalau kata Imam Nawawi, apabila dia malah meyakini tak apa-apa, halal hukumnya sholat tanpa wudu, malah dia kufur. Malah dia bisa jatuh pada kekufuran. Demikian. Karena sholat itu kan wajib harus pakai wudu. Dia meyakini boleh tak berwudu. Yang seperti ini ikhwah bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau yang tadi dia mengatakan tidak halal sih, tapi kali ini nggak usah wudhu lah, misalnya begitu. Malas dia wudhu, akhirnya dia sholat. Jadi bagaimana? Berdosa dia. Walaupun sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, la tuqbalus salatu bighairi tahurin, tidak diterima sholat orang tanpa suci, artinya tanpa wudu. Wala sadaqatun min ghululin, juga tidak akan diterima sedekah dari harta ghulul. Harta ghulul sudah kita definisikan tadi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram lantas dia bersedekah dengan harta haram itu, lam yakun lahu fihi ajrun, maka percuma, tidak ada pahalanya. Wa kana isruhu alaihi, dan tentunya dosanya dia yang nanggung. Oleh karena itu ikhwah, dalam masalah ini ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik,
tak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ketika kita bersedekah, kita berharap pahala dari Allah. Tapi kalau kita bersedekah dari harta yang kotor, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, jika didasari dengan hal-hal yang haram, maka tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji dari uang korupsi misalnya, enggak diterima ya hajinya. Bangun masjid dari uang curian misalnya, berhasil dia merampok bank misalnya, dapat 1 miliar, untuk menebus dosanya dia bangun masjid 500 juta, masih tersisa 500 juta. Demikian ikhwah, karena dia mendengar mambana masjidan lillah, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, kama fasil qatat, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Jadi kalau gitu dia bangun aja masjid 500 juta, ya kan? Udah sarang burung apa yang harus 500 juta kan? Demikian, berarti mewah lah sudah rumahnya di surga. Enggak ikhwah. Kenapa demikian? Karena dia membangun masjid dari harta haram. Terus kita boleh enggak sholat di masjid yang dibangun dengan harta haram? Hah? Ya, ya enggak masalah ikhwah. Yang pertama, dari mana kita tahu kalau itu dari harta haram? Yang kedua, kita nggak disyariatkan juga kalau kita mau sholat di masjid nanya-nanya, Pak maaf ini masjidnya dari harta haram apa enggak? Ya, nggak ada juga syariatnya kita nanya-nanya seperti itu. Udah antum sholat aja sudah selesai. Demikian ya. Kecuali jelas misalnya di masjidnya kok ada salib masjidnya tengah-tengah, ini masjid apa tidak? Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tak akan terima ibadahnya. Allah tidak akan terima ibadah orang tersebut karena dia telah memberikan sedekah dari harta yang haram. Demikian ikhwah rahimani Allahukum. Hanya memang ada perselisihan pendapat para ulama terkait dengan gak diterimanya misalnya seorang haji dari uang korupsi misalnya. Kalau masalah tak diterimanya iya, tapi sah apa tidak? Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat. Bagi ulama-ulama fikih kan selama dia sudah memenuhi syaratnya dan wajibnya, ya sudah berarti sudah sah. Sebagian mengatakan lagi tidak sah. Demikian sama dengan seorang yang sholat dengan kain sarung curian sambil ke masjid, dia pakai celana pendek sambil ke masjid, sambil ngambil kain sarung dipakainya untuk pergi ke masjid untuk sholat. Demikian ikhwah, itu bagaimana? Termasuk terjadi perbedaan pendapat para ulama. Masalah bukan diterima nggak terimanya ya. Kalau nggak diterimanya sudah jelas. Ya karena kan setiap ibadah yang diterima oleh Allah pasti ibadah tersebut sah. Namun tidak semua yang sah itu diterima. Ya seperti kalau kita puasa Ramadan, kan siapa yang yakin diterima semua puasa kita? Kan enggak. Tapi kan sudah sahnya. Ya, ada bikin ikhwah. Jadi masalah keabsahannya itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Artinya begini, kalau seandainya yang berpendapat tidak sah, ya, tidak sah, berarti dia masih ada kewajiban untuk haji, itu maksudnya. Karena kan haji itu minimal satu kali dalam seumur hidup. Demikian. Yang daftar haji sekarang, tunggulah 40 tahun lagi dia baru dapat. Lama sekarang. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau dianggap tidak sah, berarti dia harus
haji lagi. Tapi kalau dianggap sah, berarti dia sudah memenuhi kewajiban walaupun tidak diterima. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Daripada kita masuk dalam ranah ikhtilaf, mendingan keluar dari situ. Ya, keluar dari situ. Wong yang namanya kita untuk makan saja kita harus halal dan thayyibah. Ya, yang halal dan yang baik. Masa untuk ibadah kepada Allah kita ambil yang jelas haram? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan sedekah yang tak diterima itu yaitu dari harta yang gholul, dari harta yang gholul atau harta yang haram. Jadi semua harta haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia digunakan untuk zakat, sedekah, infak, berkorban, ya, berkorban. Korban nanti di hari Idul Adha, korbannya dari uang haram misalnya, termasuk tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, kalau kita urut-urut dari yang telah kita pelajari, ada beberapa poin terkait dengan harta sedekah yang tidak akan diterima. Yang pertama yaitu terkait dengan kalau dia seorang kafir. Ya, kalau orang kafir itu sedekahnya tak akan diterima. Ya. Semua perbuatan baik orang kafir nilainya di sisi Allah adalah 0, tak diterima. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka dihitung kembali kebaikannya. Dan keburukan yang dia lakukan diubah Allah menjadi kebaikan. Jangan ada yang mikir, enak kali ya jadi orang kafir ya. Janganlah begitu. Enak kali jadi orang kafir ya, kemudian cepat-cepat masuk Islam. Ya kalau sempat masuk Islam, kalau enggak, demikian. Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang masuk Islam. Jadi dia kafir. Karena itu bukan satu hal yang mudah bagi mereka. Kalau kita mudah sekali kan, wong kita sudah Islam. Begitu kita lahir sudah Islam, mak kita Islam, bapak kita Islam, nenek kita Islam, atau kita Islam, nggak ada masalah. Mereka yang tadinya kafir masuk Islam itu perjuangan, ya, tidak mudah. Makanya Allah memberikan keistimewaan. Al jaza ma'al jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Demikian ikhwah. Pertama yaitu sedekah orang kafir tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwah yaitu sedekah yang diberikan karena tak suka, karena terpaksa. Sedekah tapi diberikan karena terpaksa atau karena gengsi. Misalnya ada seorang ustadz manggil madu'unya ke depan misalnya. Mau sedekah enggak? Mau. Coba dompetnya. Dompetnya. Berapa sedekahmu? 100.000. Dompetmu berapa? 500.000. Coba kalikan sekian. Kalikan berapa biasanya? Kalikan 10. Kalikan 100 misalnya. Atau kalikan 10 lah. 500.000 kali 10 kali 100 lah. Berapa? 500.000 kali 100. 50 juta. 5 juta. 50 juta. 50 juta. 100.000 kali 100 baru 1 juta. 10 juta. 10 juta. Kamu mau duit 50 juta atau 10 juta? Wah, tengok orang rame nengok India. Rame orang nengok ya di depan panggung kan. Akhirnya ya udahlah Pak, yang di dompet pun jadilah. Oke, naik apa kemari? Kan mantap. Naik apa kemari? Naik sepeda motor Pak. Tahun berapa itu? Sekian. Berapa harganya? 7 juta. Mau infakkan juga nggak itu? Begitu. Karena kalikan lagi. Wow. Akhirnya dengan agak berat dia memberikan. Ikhwah, infak yang seperti ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Infak karena terdesak, infak karena terpaksa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Taubah ayat 54, wala yunfiquna
Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka itu tidak berinfak kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Demikian. Jadi yang pertama tadi, kalau yang berinfak orang kafir nggak akan diterima. Yang kedua, yang termasuk yang tak diterima infaknya, sedekahnya, yaitu mereka yang terpaksa. Yang ketiga yaitu infaknya, sedekahnya diiringi dengan manna. Manna itu apa tadi kemarin? Ungkit-ungkit, ya, ungkit-ungkit. Dia infak 10.000, besok ketemu. Gimana dengan infak 10.000 kemarin? Gurih kan? Ya kan? Besoknya lagi gimana? Infak yang itu gimana? Berkah kan? Ya Allah, 10.000 pun sampai 3 hari sebut-sebut. Itu namanya bil manni. Yang keempat, sedekah dengan diikuti dengan manna. Yang kelima, yang keempat yaitu ada yang menyakitkan. Nih, ada duit nih, udah, dia nginfaknya kok dikasih, lemparkannya ke lantai. Itu kan menyakitkan, menghina, iya kan? Demikian ikhwah. Atau dia infak nih Pak, infak saya, ntar Pak ya, mau foto, Bapak menerima. Untuk apa itu Pak? Untuk video viral. Demikian. Sudah ngasih 5.000 di foto lagi. Demikian. Atau dengan ucapan, nih Pak, ini saya kasih duit 5.000. Makanya Bapak itu jangan malas sekali. Berusaha, pakai otak Bapak untuk berusaha dapat duit. Ya Allah. Ikhwah, ngasihnya dikit, menyakitkannya dalam. Kalau dia ngasih agak-agak 50 juta, bolehlah kita sabar kan begitu. Ini goceng yang ngasihnya. Demikian ikhwah, ini termasuk menyakitkan, tidak dibenarkan, tak diterima infaknya, tak diterima sedekahnya. Demikian ikhwah. Jadi ada 4 yang telah kita pelajari. Karena kufur, karena terpaksa, karena manna yaitu mungkit-ungkit. Yang keempat karena menyakitkan. Dia memberi infak, dia memberi sedekah karena dengan menyakitkan. Taib. Apa lagi? Ada lagi ikhwah. Karena riya. Ini kan yang telah kita pelajari. Ya. Berinfak, bersedekah dikarenakan dia riya. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena mengharapkan pujian orang. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka tak beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Famathaluhu kamathali saffanin 'alaihi turabun. Permisalan sedekah dia itu seperti batu yang licin, di atasnya ada turab, ada tanah. Fa asabahu wabil. Kemudian pasir ini ataupun tanah ini ditiup oleh angin. Fatarahu kausolda, sehingga batu tersebut kembali licin. Pasir yang tadi ada di atas batu karena dia sudah ditiup oleh angin, hilang semuanya. Fatara kausolda. Demikian ikhwah. Jadi hilang, tidak ada gunanya. Jadi itu sedekah yang sum'ah atau riya. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, min fiqhil bab, di antara fikih bab, Allahu tayyibun la yaqbalu sadaqah illa man min kasbi tayyibin. Allah itu baik dan tidak akan menerima sedekah kecuali sedekah dari harta yang dari hasil kerja yang baik, yang halal maksudnya. Nomor 2, as-sadaqatu minal ghulul la yaqbalullaha. Sedekah dari harta ghulul sudah diteraskan ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ghul la tabra'u dhimmatahu illa biraddil ghulul ila ashabihi la bi ayyatasaddaqa bihi. Karena orang yang sudah mengambil harta ghulul, ya, dia tetap dikategorikan sebagai orang yang mencuri sampai dia kembalikan harta ghulul ini kepada yang punya hak. Demikian. Seperti seorang mencuri uang, misalnya mencuri uang 100.000. Udah, mencuri uang 100.000 ini tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Walaupun dia bertaubat siang malam, tahajud,
Gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya hingga dia pulangkan uang ini kepada orang tersebut yang pemiliknya. Oh, pemiliknya ada. Pulangkan, barulah diterima penyesalannya, barulah diterima taubatnya. Tapi dia taubat nasuha, dia menyesal, tidak akan mengulangi lagi, dan bahkan dia tidak akan melakukan lagi. Udah, nyesalnya luar biasa. Tapi uangnya tetap ditahan, nggak dipulangkan. Maka nggak diterima taubatnya. Pulangkan dulu uangnya ini, pulangkan uangnya. Setelah itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Demikian ikhwah. Jadi uang hasil curian, ya, uang hasil curian, selama uang tersebut, harta tersebut masih di tangan si fulan, orang yang mencuri, maka dia tetap haram sampai dia pulangkan. Bagaimana kalau dia sedekahkan? Impas. Enggak. Dia tetap mendapatkan dosa mencuri sampai dia pulangkan kepada orang yang pemilik, bukan malah dia infakkan. Ya. Kalaupun dia infakkan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Berarti itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh bersedekah dengan harta haram. Ya, tidak boleh berinfak dengan harta curian. Demikian ikhwah rahimanallahu. Adapun yang menerima gimana? Boleh nggak menerima uang curian? Boleh. Mantap kali antum ya. Boleh. Boleh nggak Pak? Menerima uang curian? Nggak boleh ngecek. Dia tahu. Dia tahu. Nggak boleh, ikhwah. Ya, nggak boleh dia terima. Kalau dia tahu, ya. Tapi kalau dia nggak tahu, boleh nggak nerimanya? Boleh kali kalau nggak tahu. Namanya juga nggak tahu, ya kan? Namanya juga nggak tahu. Kemudian beda halnya dengan uang riba. Boleh nggak menerima? Ada teman dia baru dapat transaksi riba, untung dia misal 1 juta, dikasihnya kita 100.000, boleh nggak nerimanya? Tahu. Boleh nggak nerimanya? Nggak. Ikhwah, kalau riba boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena riba itu tidak dibolehkan bagi yang terlibat. Bagi yang terlibat, yang memberi riba dan yang menerima riba, la'anallah akilur riba wa mukiluha. Allah melaknat orang yang makan uang riba, menerima maksudnya, wa mukiluha, dan yang memberi uang riba. Itu terlaknat. Demikian ikhwah, terlaknat. Syahiduha wa katibuha, yang menyaksikan dan yang syahiduha wa katibuha, yang menyaksikan dan yang menulisnya. Seperti teller gitu kan. Itu termasuk dalam tidak dibolehkan. Mereka inilah yang membuat transaksi riba. Namun begitu pun para ulama menyebutkan berikanlah untuk fasilitas umum begitu. Walaupun sebagian juga menyebutkan yang penting kalau kita punya uang riba, ya, kita punya uang riba, dapat uang riba dari mana nih? Dari bank misalnya, ya, kita nabung, ada uang ribanya. Uang riba kita di situ, setelah kita ngitung-hitung, wah ada 30 juta. Mau nggak kita ambil? Enak kali orang bank misalnya. Ya. Akhirnya kita ambil. Kemana nih uangnya kita berikan? Yang penting lepas. Ada yang menyebutkan gitu. Yang penting lepas dari dia. Ada yang menyebutkan lagi, buatkanlah fasilitas umum. Apalagi sekarang kan banyak jalan-jalan yang bolong-bolong, ya kan? Karena kan uangnya habis untuk beli vaksin, uang pemerintah. Demikian, akhirnya untuk yang bolong-bolong dari uang riba itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Itulah dia. Taib.
Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya babun nahy al-mutasaddiq ayyashtari sadaqah mimma tasaddaqa alaihi. Bab larangan orang yang bersedekah lantas dia membeli kembali barang yang telah dia sedekahkan. Misalnya ini, saya punya handphone, saya katakan saya berilah saya sedekahkan handphone ini kepada seseorang. Kemudian saya katakan, sini saya beli handphonenya. Nah, begitu. Benda yang saya sedekahkan tadi, ya, saya beli kembali. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Apa dasarnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab hamala ala farasin fi sabilillah. Bahwasanya Umar bin Khattab menyerahkan kudanya fi sabilillah. Ya. Diserahkan kuda fi sabilillah, dia sedekahkan atau dia hadiahkan kuda tersebut untuk di jalan Allah, dipakai untuk berperang jihad fisabilillah. Ya, mungkin diberikan kepada salah seorang. Kemudian fawajadahu yuba'. Ternyata orang yang menerima kuda ini yang niatnya Umar bin Khattab memang digunakan untuk jihad fisabilillah. Dikasihkan, nih ada kuda saya, kamu gunakan untuk jihad fisabilillah. Diberilah kepada dia. Berpindahlah hak milik dari Umar ke orang tersebut. Ternyata dia melihat, loh, ini kuda ini kok dijual. Kuda ini diperjualbelikan ternyata. Fa'arada ayyabta'ahu. Lantas Umar ingin membelinya kembali. Kuda yang telah dia serahkan itu, dia ingin membelinya kembali. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lantas beliau bertanya kepada Rasul tentang apa nih hukumnya. Aku sudah serahkan kuda ini ke jihad fisabilillah, dipakai oleh kuberi kepada seseorang untuk perang. Ternyata ya mungkin habis perang mungkin ya. Setelah perang, setelah jihad, aku lihat kuda ini kok dijual belikan oleh orang yang diserahkan tadi, atau apalah, kita tidak tahu kok apa motifnya kenapa dia dijual lagi. Maka Umar ingin membelinya kembali. Tapi sebelum dia beli, dia tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para sahabat ikhwah, mereka benar hati-hati dalam masalah ini. Ya, benar-benar hati-hati. Karena takut salah. Ditanyalah kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? La tabta'hu, jangan kamu beli. Wala ta'ud fi sadaqatik. Wala tu'ad fi sadaqatik. Jangan kamu balikkan lagi harta yang telah kamu sedekahkan. Nah, demikian. Jadi nggak boleh. An Zaid bin Aslam. Jadi tadi ikhwah, sedekah yang dimaksud apa namanya, bukan sedekah atau infak gitu ya. Tapi sedekah yang dimaksud yaitu zakat. Ya. Dia mungkin berupa hewan, kita tidak tahu. Intinya ini adalah bisa dijadikan sebagai zakat atau dia sedekah wajib. Ya, sedekah wajib. Karena kan boleh kita bersedekah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, kan ada di antaranya wa fi sabilillah. Dan yang di jalan Allah, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah jihad. Demikian ikhwah. Baik. Kata Rasulullah tidak boleh, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Aslam an abihi, dari ayahnya, dari Umar, annahu hamala ala farasin fi sabilillah, bahwasanya Umar telah menyerahkan kudanya fi sabilillah. Fawajadahu 'inda sahibihi. Jadi Umar memberikan kepada seseorang, ya, kuda ini ya agar juga bisa digunakan dalam jihad. Fawajadahu inda sahibi qad adha'ahu. Ternyata ketika Umar melihat, ternyata kuda yang menerima kuda ini adha'ahu. Adha'ahu itu artinya tersia-siakan, tidak terawat. Kenapa? Wa kana qalilul mal.
Karena orang ini hartanya sedikit. Jadi untuk memberikan makanan yang cukup kepada si kuda, dia nggak punya dana untuk itu. Untuk dia saja mungkin kurang, apalagi ngurus kuda. Wa kana qalilul mal, orang ini hartanya sedikit. Akhirnya karena kasihan melihat si kuda yang sudah diberikannya itu untuk jihad fisabilillah, karena beliau kasihan, adalah saya beli aja lah nih kuda lagi, biar aku rawat. Karena kalau di tangan dia nggak terawat, mungkin dilihatnya kudanya kurus jadinya kan, kurus karena tidak diberi makan yang cukup. Kemudian fa'arada ayashtariyahu, Umar ingin membelinya kembali. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Lantas dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kasusnya. Faqala, kata beliau, la tashtari, jangan kamu beli itu kuda lagi, jangan kembali kamu beli. Wa in autita bidirhamin, walaupun harganya hanya 1 dirham, jangan kamu beli. Berarti kan murah, walaupun harganya murah, jangan kamu beli. Fa inna mithlal aidi fi sadaqatihi, karena hal itu sama seperti orang yang kembali mengambil harta yang telah dia berikan, mengambil harta yang sudah dia sedekahkan. Ibaratnya seperti dia punya beras nih, Pak, ini saya punya beras 10 kilo untuk Bapak sedekahnya. Udah diterima. Oh iya Pak, makasih banyak. Pulang dia, besoknya datang lagi, Pak, nggak jadilah Pak, kok ambil lagi lah beras yang 10 kilo itu ya. Demikian, ya. Ini nggak dibolehkan, ikhwah. Bahkan Rasulullah katakan, kamazali al-kalbi ya'udu fi qaihi. Permisalan orang yang bersedekah lantas diminta kembali itu sama seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Sudah dia muntahkan kemudian dia jilat sendiri. Itu jelas pemandangan yang sangat menjijikkan. Sedangkan anjingnya saja sudah menjijikkan, apalagi si anjing jilat muntah. Anjing sudah menjijikkan, anjing muntah itu menjijikkan. Lebih jijik lagi, anjing muntah dijilat anjing lagi. Aduh, nggak tanggung-tanggung, udah berlipat-lipat jijiknya. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini Allah ingin menggambarkan satu hal yang sangat menjijikkan, artinya jangan lakukan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min fikhil bab, di antara fikih bab, tahrim rujuk fi sadaqah, haram hukumnya untuk mengambil kembali harta yang sudah disedekahkan. Walau kana bi'awadin, walaupun dengan uang yang diberikan, artinya seperti membeli, walaupun dengan cara membeli. Fa innahu min anwa'ir rujuk, karena dengan cara membeli itu sama seperti salah satu bentuk baliknya sedekah ke tangan orang yang bersedekah. Wa yadullu ala tahrimihi iddatu qara'in. Dalil data yang menunjukkan itu hukumnya haram yaitu dengan pertimbangan berikut. Yang pertama, an-nahyus sharih. Yang pertama dalam hadis menyebutkan dilarang. Jangan kamu beli ya Umar. Kalimat jangan kamu beli itu larangan yang sangat jelas. Yang kedua, tashbuh dzalika bil kalbi ya'udu fi qaihi wa huwa haramun. Rasulullah SAW memberikan permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya itu seperti anjing yang muntah dan dia jilat kembali muntahnya tersebut. Ini satu hal yang jelas haram. Demikian ikhwah. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, istadalla bihi ala tahrimi dzalika li anna al-qai'a haramun. Dengan ini berdalilkan haramnya mengambil kembali harta sedekah karena dia seperti anjing yang muntah. Qala Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan wa hadha huwa adh-dhahir min siyaqil hadis. Inilah zahir dari konteks hadis, artinya terlarang. Nomor 2, idza tahawwalatis sadaqah aw raja'at lil mutasaddiq bil miras. Lantas bagaimana kalau seandainya dia telah memberikan sedekahnya kepada seseorang, tapi sedekah itu balik ke dia karena dia termasuk ahli waris. Ya, termasuk ahli waris. Misalnya misalnya seorang laki-laki ya
bersedekah untuk abangnya atau berzakat kepada abangnya berupa uang misalnya. Kemudian abangnya meninggal, sementara abangnya ini tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, gak bisa adiknya dapat warisan. Kenapa? Habis hartanya diambil anak laki-laki. Tapi kalau anaknya hanya perempuan, kalau dia satu dapat setengah harta ayahnya, kalau dia lebih daripada satu, mereka mendapat 2/3 dari harta ayahnya. 2/3 berarti kan masih sisa 1/3. Kepada siapa diberikan? Ya kepada saudara-saudara si ayah. Demikian. Jadi tadinya si adik memberikan zakat atau sedekah kepada si abang. Si abang hanya punya anak perempuan. Si adik termasuk ahli waris. Dan baliklah uang itu kepada si adik. Ini bagaimana? Maka tak apa-apa kalau seperti ini. Ya. Idza tahawwalti shadaqah, apabila harta sedekah raja'a lil mutasaddiq bil miras, kembali kepada orang yang bersedekah tadi atas nama warisan, asbahala hukman akhar wa huwal hil, maka hukumnya sudah beda dan itu halal. Ya, yang seperti ini halal. Ya dulu ala dzalika hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, dakhala Nabi sallallahu ala Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, faqala, dan berkata, hal indakum syai', ya Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu artinya untuk dimakan? Faqalat, la, enggak punya Rasulullah. Illa syai'un ba'athat bihi ilaina Nusaybah min syatil lati ba'athta biha min sadaqah. Kecuali makanan atau sepotong daging kambing ataupun kecuali sepotong daging kambing yang daging ini dari kambing yang dulu pernah engkau berikan kepada Nusaybah. Nusaybah memberikannya ke kita. Jadi Rasulullah SAW punya seekor kambing. Kambing ini diberikan kepada Nusaybah sebagai sedekah. Udah diterima oleh Nusaybah kan? Oleh Nusaybah dikari misalnya begitu. Ada kari dulu ya. Contoh aja. Ya. Misalnya oleh Nusaybah dikari. Setelah dikari sebagian dikirim ke Rasulullah balik. Padahal kambingnya kambing sedekah. Kambing Rasulullah yang disedekahkan kepada Nusaybah. Yang seperti ini bagaimana? Karena kan asal kambingnya dari Rasulullah. Yang seperti ini ikhwah, apa kata Rasulullah? Innaha qad balagat mahilluha. Sungguhnya kambing itu sudah sampai kepada yang berhak menerimanya, orang yang tepat sudah mendapatkannya. Ya, sudah mendapatkannya. Jadi dalam masalah ini tak apa-apa. Ya, dalam masalah ini tidak apa-apa. Mengapa demikian? Karena dia diberi, bukan nggak mau diminta lagi dengan cara baik minta lagi maupun dengan cara membeli. Kemudian fal muradu anna Nusaybah malakatha summa tasarrafat fiha bil hadiyati. Maksudnya yaitu Nusaybah sudah memiliki itu kambing. Lantas kambing ini dia olah dan sebahagian dia hadiahkan. Fantaqalat an hukmis sadaqah, maka berubahlah dia dari hukum sedekah. Fahallat mahalluhal hadiyah, berubah menjadi hadiah. Ya, sudah berubah menjadi hadiah. Jadi ketika Rasulullah memberikan Nusaybah dia atas nama sedekah atau zakat, Nusaybah mengirimkannya ke Rasulullah dia sudah atas nama hadiah. Demikian. Sudah beda. Wa kanat tahillu li Rasulullah bi khilafi sadaqah, dan hal itu sudah halal bagi Rasulullah SAW, beda halnya dengan sedekah. Demikian ikhwah. Jadi ini dibolehkan kembali
dan itu kembalinya halal. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, baina ana jalisun inda Rasulullah id atathul mar'ah, ketika saya duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin, ya Rasulullah, aku telah bersedekah untuk ibuku, yaitu berupa seorang hamba sahaya. Fa innaha matat, terus ibuku meninggal. Kemudian waqala wajaba ajruk, ibuku meninggal. Terus jadi akhirnya dia kembali mewarisi hamba sahaya yang telah dia sedekahkan kepada ibunya. Kembalilah kepada dia. Itu gimana Rasulullah? Apa kata beliau? Wajabat ajruk, sungguh kamu sudah dapat pahala karena kamu telah bersedekah seorang hamba untuk ibumu. Wa raddaha 'alaika miras, dan dia telah kembali kepadamu sebagai atas nama warisan, dan itu halal. Demikian ikhwah rahimanallahu. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi anna rajulan idza tasaddaqa bi sadaqatin summa warasaha halat lahu. Bahwasanya sudah menjadi amalan mayoritas para ulama bahwasanya apabila seorang laki-laki itu bersedekah, apabila seorang bersedekah lantas harta sedekah itu dia terima kembali atas nama warisan, maka itu hukumnya halal. Itu saja ikhwah untuk malam hari ini. Saya lihat antum ngantuk, begitu kasihan menahan ngantuk. Ya, saya juga nahan. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ada tanya jawab? Enggak kan? Baik, silakan. Ya. Kita tahu itu bahwa itu finansial dari tadi. Itu mana boleh kita baca? Bolehkah kita baca? Nggak apa-apa ya. Ya, boleh-boleh aja kalau itu. Karena yang dosa dia. Ya, dosa dia. Ya. Iya, memberikan uang korban dalam masjid itu bagaimana? Apakah termasuk jual beli? Ikhwah, panitianya itu penjual atau wakil? Panitia kurban yang rame-rame di masjid, yang dia menerima uang dari para pekurban, dia itu penjual sapi atau dia wakil daripada orang yang berkurban? Wakil. Jadi pemberian uang itu posisi si panitia ya itu sebagai wakil si pekurban. Ya, mungkin para pemirsa belum dengar soalnya. Bolehkah orang yang berkurban membayar uang di dalam masjid kepada panitia korban? Nah, itulah pertanyaannya kan. Apakah ini termasuk yang diharamkan karena jual beli dalam masjid? Jawabannya tidak. Karena panitia kurban itu bukan penjual. Dia adalah wakil daripada si pekurban. Jadi sekian puluh orang memberikan uangnya kepada si panitia. Panitia inilah yang diamanahi untuk cari hewan kurban. Ya, untuk cari hewan kurban. Jadi boleh, terkecuali si panitia ada yang peternak kambing. Yang satu ingin berkorban kambing. Bang, inilah uang untuk korban kambing. Abang kan punya kambing kan? Ya, gitu kan. Berarti dia beli kambing. Ya, beli kambing dari si panitia. Yang ini nggak dibolehkan. Sudah terjadi jual beli. Itu dia. Bisa difahami ya? Oke, ya. Syekh bin Baz mengatakan nggak boleh menerima uang riba untuk bangun masjid. Syekh bin Baz mengatakan nggak boleh.
Iya, seharusnya begitu kan? Seharusnya begitu. Yang penting lepas gitu. Yang penting lepas. Tapi untuk masalah ini Syekh bin Baz itu lebih ketat ya untuk masjid. Kalau untuk yang lain udah terserah. Tapi kalau untuk ini kata beliau kan untuk fasilitas umum. Tapi kalau untuk masjid beliau ingin menjaga kesucian itu masjid. Jadi beliau katakan kita yang punya uang riba jangan berikan riba ini untuk bangun masjid. Demikian. Panitia yang menerima uang itu yang dia juga tidak tahu, ya terima aja. Demikian. Allahu a'lam. Berarti Ustaz, penyaluran dana riba untuk fasilitas umum gitu boleh? Boleh. Ya. Apakah ini sama aja kayak bertahun Ustaz? Kalau takutnya nanti malah memberikan peluang kemudahan untuk orang melakukan riba Ustaz. Enggak, beda lagi. Kalau dia melakukan riba, dia berdosa. Bukan ta'awud. Kalau dia membuat transaksi riba, dia berdosa jelas. Sementara uang ribanya dia berikan kepada fasilitas umum misalnya, ya. Bukan berarti lantas dia tidak dapat dosa riba. Si A berhutang dengan si B. Kata si A, B, hutangilah aku uang 1 juta. Nanti akan aku pulangkan 1,5 juta. Udah, akhirnya dipulangkanlah duitnya, dilunasi hutangnya, dapatlah si B berapa untungnya? 500.000. Udah, dosa nggak si B? Ya berdosa, dosa riba, terlanat. Ya, terlanat. Terus si B mengambil uang 500.000 ini untuk fasilitas umum. Berdosa nggak si B? Dosa riba si B masih ada nggak? Masih. Dosa ribanya masih. Jangan dikira kalau udah disalurkan lantas aman uang ribanya, enggak. Tetap dosa dia. Demikian. Karena yang buat dia dosa itu transaksi ribanya. Hasilnya ya dia nggak boleh gunakan. Si B nggak boleh gunakan. Jadi bukan berarti kalau dia berikan ke orang lain maka dia pun terbebas dari dosa riba, ya tidak. Kecuali kalau dia sudah taubat. Demikian. Bis? Ya. Ketika sholat, mungkin kita kurang yakin apakah mengeluarkan angin atau tidak. Ya. Ya, ketika sholat ada rasa-rasa macam buang angin, gitu kan? Apakah kita batalkan sholat kita? Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an." Apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, akhraja minhu syai'am la, apakah ada keluar sesuatu apakah tidak? Fala yansarifanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajdarihan. Maka jangan dia keluar dari masjid, artinya jangan dia batalkan sholatnya sampai dia dengar suaranya atau dia cium baunya. Ya, ini untuk menghilangkan keraguan. Ya, lagi sholat, mulailah perut gitu kan, rasanya keluar nggak ya, gitu. Keluar apa tidak ya? Nggak yakin kita. Keluar apa tidak? Tapi untuk cara menghilangkan keraguan ini, coba hirup. Ada nggak baunya? Atau terdengar nggak tadi? Misalnya bunyi, gitu kan? Ada? Nggak ada terdengar misalnya. Ya sudah, berarti dia dianggap suci. Karena di awal sholat dia suci, yakin dia suci. Ya, karena ikhwah, al yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan, dihapuskan dengan sesuatu yang masih ragu. Yang ragu kan yang batal. Tapi di awal kan dia sudah yakin dia sedang wudu. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia sudah yakin, misalnya ada sesuatu, kemudian tercium bau, berarti sudah yakin. Atau sudah jelas terasa, gitu. Udah jelas terasa keluar, jangan cari-cari suara dan jangan cari-cari bau. Karena sudah yakin dia keluar. Karena untuk
mengamati bau dan suara itu kalau kita ragu. Kalau kita nggak ragu, itu nggak terpakai kaidahnya, sudah jelas, gitu kan. Kemudian kata Ustadz itu bau nggak, suara nggak ada, berarti tidak. Oh, nggak bisa, ya. Yang falayan sorifanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid, janganlah dia batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan. Jadi di sini dalam keadaan ragu. Untuk menghilangkan keraguan tersebut caranya sampai dia dengar suara atau dia cium baunya. Tapi kalau dari awal sudah yakin dia keluar, jangan cari-cari suara dan jangan cari-cari bau. Demikian. Jadi mudah insyaallah. Itu kalau kita ragu sekali, ikhwah, itu setan terus-terusan itu membuat kita ragu. Dembus-embusnya mungkin dubur itu kan, dembus-embusnya gitu. Akhirnya ragu terus, insyaallah itu setan. Makanya Rasulullah memberikan jalan keluar kita dari was-was syaitan. Ya. Enggak. Si B yang telah membuat hadis umum itu enggak ada pahalanya. Jadi dia melepaskan uang itu, uang riba itu bukan mengharapkan pahala, sekedar lepas saja. Itu dia, sekedar lepas dari uang riba. Intinya uang ribanya lepas dari dia, gitu aja. Tidak ada di situ pahala-pahala. Ya. Sekarang ini kan banyak kita lihat trading secara online. Misalnya dia bikin sekian kan gitu. Aku jualan misalnya 10 koin nanti dijual untuk sekian. Itu apakah riba? Allahu a'lam bissawab. Ini tentang ini ya, apa namanya? Apa contohnya yang terkenal? Iya, ada pakai trading itu. Artinya dia bukan berupa uang, iya kan? Allahu a'lam, itu harus kita tahu sistemnya bagaimana. Ya. Dari mana untungnya? Dari beli sama jual. Kalau trading itu kan nilainya sekian kan gitu, 0,0 sekian. Dari 10 itu 10 koin nanti saya jual kan gitu. Jadi dia ada satu perjanjian kita. Jadi 10. Misalnya nih, saya beli trading tadi, misalnya 1 juta, kemudian sampailah ke saya. Ke siapa kita jual? Itu nanti terprotek dari kita. Jadi begitu kita nanti pas seperti 1,050 itu langsung masuk. Bapak kok tahu detailnya pakai kosong-kosong gitu? Enggak, saya kan juga pelajar itu sama kita gitu. Ya, dia menjualnya ke siapa? Iyalah, ke siapa dia jualnya? Kan kita jual online kan bisa. Ke siapa? Ada pasarnya. Ada yang beli gitu. Ada yang beli. Allahu a'lam. Harus jelas memang. Allahu a'lam. Karena kalau dia saham, pertama harus tahu apa usahanya. Kalau dia berupa uang, hanya jual uang ini, kemudian ambil uang sekian, dijual uang ini. Kalau dia berupa uang, kalau itu dikiaskan dengan uang itu kan nggak boleh jual untung. Iya, makanya begini.
Kalau dianggap dia seperti uang itu ketika kita jual nggak boleh untung, nggak boleh. Itu uang apa tidak itu? Jadi bentuknya apa itu? Kalau uang nggak boleh Pak. Misalnya, kalau dia uang, apakah diterima oleh semua orang? Uang itu. Misalnya, Bapak punya trading itu sekian nominalnya. Kemudian Bapak mau beli beras. Nah, ada nggak alatnya? Tinggal gesek, bisa beli beras, bisa? Bisa nggak? Boleh nggak? Terima nggak mereka? Bukan ke orang lain. Kalau saya punya uang kemana saja saya bisa beli kan? Atau saya punya uang digital di bank, kemana saya bisa beli? Mau ke Mitra 10, mau ke Lotemat, kemana saja bisa saya jual, bisa saya membeli dengan uang itu. Ini seperti itu nggak? Atau hanya dia untuk komunitas? Oh nggak bisa, itu bukan uang berarti. Nggak bisa, karena dia definisi uang itu diterima oleh semua kalangan. Diterima oleh semua kalangan. Kalau kita bawa rupiah ke Amerika, ada nggak harganya? Tetap ada harganya, diakui oleh dunia. Ini hanya di mereka aja. Di luar dari komunitas mereka nggak diterima orang. Makanya kita punya nilai uang di sana bisa 3 juta, pergi ke Mitra 10, bisa nggak dengan gesek pakai itu berkurang? Nggak mau dia kan? Berarti itu bukan uang. Permainan aja itu. Permainan antar anggota. Itu dia. Jadi kalau ini seandainya ini anggota pada keluar semua, itu gimana uangnya? Nah, kemudian kalau saya punya uang misalnya di sebuah bank misalnya, uang saya tercatat misalnya 100 juta misalnya. Kemudian ini pada nasabah bank ini pada pergi semua, uang saya tetap ada nggak? Uang saya tetap masih ada, masih bisa saya beli ini, masih bisa saya beli itu, walaupun anggota si bank hanya saya sendiri. Kenapa? Karena uang saya yang di bank itu diakui oleh orang lain. Misalnya saya punya uang di BSI, yang ngakui uang saya di BSI itu bukan hanya orang-orang BSI aja, diakui oleh semua bank, bahkan yang non perbankan pun mengakui uang saya itu. Tapi kalau ini kan komunitas, nggak usah ribet Pak, keluar aja. Itu kan sebenarnya seperti Indonesia itu bulan itu kan resmi dikelola oleh pemerintah. Nanti itulah itu kan kita jual Bitcoin, sekian jual sekian kan gitu. Enggak, beda. Kalau dolar itu diakui. Marketnya masih mau jual mana uang itu kan gitu. Salah satu syarat uang itu harus diakui oleh semua orang, semua kalangan. Itu uang namanya. Ya. Nilai tukar diakui oleh semua orang. Tapi kalau Bitcoin itu nggak diakui. Untuk bayar parkir pun nggak mau orang. Iya kan? Sekarang parkir pakai gesek sekarang kan, pakai kartu tol. Berarti uang saya yang ada di kartu tol itu diakui oleh semua orang. Tukang parkir pun mengakuinya sekarang. Cuman saya tanya, ini jangan salah sistem ya. 3.000 ya 70.000 yang kurang. Demikian. Tapi kalau Bitcoin yang mengakui dia hanya komoditas. Saya punya emas, diakui nggak semua orang? Semua orang mengakui. Berarti bisa emas itu sebagai alat tukar. Jadi sebagai alat tukar itu dianggap sah sebagai alat tukar kalau dia diakui oleh semua orang. Itulah hukum uang namanya. Makanya baik uang kartal maupun uang nominal ya itu diakui. Tapi kalau Bitcoin ini nggak semua ngakui, antara mereka aja. Dan itu ada spekulasi. Allahu a'lam bishawab.
Udah kita punya uang, kalau punya uang yang jelas-jelas sajalah ya. Itu. Enggak usah pakai Bitcoin dan segala macam. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.